Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mampir di channel sini. Di sini saya Wahyu Nolfat atau dipanggil Mas Al. Di sini saya akan membahas mengenai kalkulus ya. Untuk agar kalian semua bisa memahami lebih lanjut, saya akan membaginya menjadi beberapa part atau beberapa pertemuan agar kalian bisa memahami dan menjelaskan materi kalkulus secara rinci dan detail. Yang pertemuan pertama sini saya akan membahas mengenai bilangan real itu sendiri. Pertama itu sistem bilangan real. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui nih macam-macam bilangan real tersebut. Pertama ada bilangan asli, natural, dengan simbol N, yaitu bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat Zahlen atau nama lainnya. Bilangan bulat ini dibagi dua, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif itu angka dari 1 sampai tak hingga. Kalau bilangan bulat negatif dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Dan bilangan rasional, contohnya ada setengah sama dengan 0,5. Kemudian kalau bilangan irasional, contohnya akar 2. Kalau misalnya di desimal kan hasilnya 1,444 sampai tak hingga. Kemudian ada bilangan real. Sebelumnya di sini saya sumber referensinya itu ada menggunakan buku Purcell. Jadi kalian kalau menginginkan atau mendownload buku Purcell bisa di link deskripsi ya. Saya sudah menyertakan link untuk mendownload buku Purcell di deskripsi. Selanjutnya itu persamaan dan tidak persamaan. Di sini ada beberapa penulisan, himpunan, dan grafik. Yang pertama yaitu X lebih besar daripada A dan kurang daripada B dengan selang AB. Grafiknya itu terbuka ya, karena dia tidak sama dengan. Kalau berbeda dengan yang grafik yang keduanya itu sama dengan X lebih besar dari sama dengan A, X kurang dari B. A-nya itu tertutup karena dia ada sama dengannya. Jadi perbedaannya itu sangat simpel. Jadi kalau misalnya dia tertutup, itu ada sama dengannya, berarti dia ikut dalam masuk selang atau grafik. Ini kalau yang tidak ada sama dengannya terbuka, berarti dia tidak termasuk batas dalam grafik himpunan X tersebut. Kemudian ada seterusnya, kalian bisa baca sendiri. Ini sebenarnya sangat simpel. Namun yang sering keluar biasanya yang ini nih, yang dari tabel kolom ke-2 sampai kolom ke-4 yang sering keluar. Jadi kalian hanya nggak usah perlu hafal ini, jadi kalian cuma cukup memahaminya saja. Selanjutnya agar lebih mudah kita langsung ke contoh soal. Di sini saya ada dua contoh soal. Pertama kita bahas yang pertama dulu ya. Ada soal yaitu 2x min 7 kurang dari 4x plus 3. Caranya kita pindah ruaskan dulu. Yang ada x-nya semua di kiri, yang tidak ada x-nya semuanya pindah ke kanan. Jadi 4x-nya pindah ke kiri, jadi min 4x kurang dari 3, min 7-nya pindah ke kanan jadi plus 7. Kita jumlahkan jadi min 2x kurang dari 10. Kemudian karena min 2x itu negatif, x itu tidak boleh bernilai negatif, jadi harus kita kali dengan negatif. Sehingga nilai negatif dari x-nya akan menghilang, akan berpindah menjadi min 10. Kemudian karena dikali negatif sehingga tandanya berubah. Yang semulanya kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga nilai hasil akhir yaitu X lebih besar negatif 5. Himpunannya kita bisa tulis X sama dengan anggota real di mana X itu lebih dari min negatif 5 atau selangnya itu min 5 sampai tak hingga. Kemudian yang soal kedua agak sedikit kompleks sedikit ya kita buat, namun ini sebenarnya sangat simpel. Kemudian ada soal misal 3x plus 5 lebih besar sama dengan negatif 5 kurang dari 6. Ini cara langkah pertama itu kita harus menghilangkan nih di tengah-tengah itu 5-nya. Agar bisa menghilang 5-nya harus dikurangi 5. Semua ruas dikurangi 5 sehingga nilai hasilnya itu min 10 kurang dari min 3x kurang dari 1. Kemudian dibagi 3 agar X-nya itu tidak ada koefisiennya. X-nya koefisiennya 1. Jadi dibagi 3 semuanya, maka X lebih besar sama dengan negatif 10/3 dan kurang dari 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X
anggota real di mana X lebih besar sama dengan min 10/3 dan X kurang dari 1/3, atau kita pakai selang yaitu negatif 10/3, 1/3. Kalian harus memperhatikan dalam bentuk kurung tersebut. Apabila dia kurung tertutup, maka dia kurungnya itu siku. Kalau misalnya dia terbuka, maka dia kurungnya itu melengkung seperti biasa. Harus perhatikan agar kalian tidak tidak bingung lah atau tidak salah dalam mengerjakan soal tersebut. Untuk bisa memperdalam materi ini, Mas Al, kakak juga sudah memberikan contoh soal latihan yang bisa kalian coba mandiri. Jika kalian masih bingung, kalian bisa chat di kolom komentar ya. Selanjutnya masuk ke nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan oleh X didefinisikan sebagai berikut, di mana mutlak X itu bisa ada dua kemungkinan, di mana X-nya itu lebih besar sama 0 dan min X jika X-nya itu kurang dari 0. Ini ada sifat-sifatnya. Yang sering keluar dari sifat ini itu yang ini nih, mutlak X kurang dari A, di mana kita cara menghilangkan mutlak X-nya itu dengan cara X kurang dari A dan lebih besar daripada negatif A. Dan mutlak X lebih besar dari A. Kita agar mutlaknya hilang, kita bisa ubah bentuknya menjadi X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ini yang sering muncul yang ada pada soal-soal terkait nilai mutlak. Kalian cukup pahami saja, nggak perlu dihafal, karena kalau dihafal terkadang kita lebih tambah sulit gitu. Baiklah, kita langsung ke soal latihan aja ya. Contoh soal. Di sini ada dua contoh soal yang kakak berikan. Yang pertama itu ya mutlak X min 4 kurang dari 2. Pakai konsep yang pertama ini ya tadi. Mutlak X kurang dari A, di mana X itu kita anggap X min 4 dan A-nya itu 2. Jadi 2 kita masukin, A-nya jadi negatif 2 kurang X min 4 kurang dari 2. Agar min 4-nya hilang, jadi semuanya harus ditambah 4. Jadi hasil akhirnya sama dengan X lebih besar daripada 2, X kurang daripada 6. Dimana ini tidak sama dengan, berarti selangnya itu 2 sama 6 itu tidak masuk dalam batas. Jadi yang hanya memenuhi batas itu dari 3 sampai 5 saja. Himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis seperti tersebut. Kemudian contoh soal keduanya yaitu mutlak X 3 X min 5 lebih besar dan sama dengan 1. Kita pakai sifat yang selanjutnya ya, dimana mutlak X lebih besar sama dengan A, dimana kita bisa buat menjadi dua bagian, dimana 3X min 5 kurang dari sama dengan min 1 dan 3X min 5 itu lebih besar sama dengan 1. Kita eliminasi saja, kemudian dimana min 5 kita pindah ruas ke kanan sehingga 5 tambah min 1 sama 4, dimana X kurang dari sama dengan 4/3. Selanjutnya 2, 3X min 5 lebih besar sama dengan 1, dimana min 5 kita pindah ruas, jadi 5 tambah 1 sama 6, jadi X sama dengan X lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis X anggota real, di mana X kurang dari 4/3 atau X lebih dari 2. Atau pakai selang kita bisa tulis tak hingga sama dengan 4/3 atau 2 sama dengan koma tak hingga, dimana kalian harus memperhatikan nih apa bentuk dari kurungnya tersebut, karena dia tidak sama. Karena dia ada sama dengannya, berarti dia kurungnya siku gitu. Kalau tidak ada sama dengan, berarti kurungnya melengkung. Jadi untuk memperdalam ya, atau menguji sebagaimana kalian memperdalami materi ini, kalian bisa mengerjakan soal latihan tersebut. Dan juga kalau misalnya kalian bingung nih terkait materi-materi atau soal-soal terkait tentang bilangan real atau nilai mutlak, kalian bisa chat di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan balasnya. Kemudian segitu saja pertemuan di pertemuan pertama ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis fungsi, operasi fungsi, dan pergerakan grafik. Sekiranya segitu saja.
Jangan lupa subscribe, like dan komen sehingga bisa membantu channel kakak biar lebih semangat lagi dalam mengupload materi-materi terkait kalkulus, materi terkait FISDAS dan lain-lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.